Berikut bagan 8 besar Piala Asia U17 2025. Di video kali ini kita juga akan membahas 48 negara yang telah lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Selain itu, kita juga akan membahas top skor, top assist, klasemen akhir Piala Asia U17, dan prediksi negara yang akan lolos ke babak semifinal. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Berikut merupakan daftar 48 negara sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dari wilayah Asia atau AFC, akan ada 9 negara yang akan bertanding di Piala Dunia U17 2025. Yang pertama ada Timnas Indonesia, lalu ada Timnas Qatar sebagai tuan rumah, Timnas Uzbekistan, Timnas Jepang, Timnas Korea Selatan, Timnas Arab Saudi, Timnas Tajikistan, Timnas Korea Utara, dan Timnas Uni Emirat Arab. Lalu dari wilayah Eropa atau UEFA, akan ada 11 negara yang akan berpartisipasi di Piala Dunia U17 2025. Yang pertama akan ada Timnas Inggris, lalu Timnas Jerman, Timnas Prancis, Timnas Kroasia, Timnas Belgia, Timnas Italia, Timnas Portugal, Timnas Swiss, Timnas Republik Ceko, Timnas Irlandia, dan Timnas Austria. Kemudian dari wilayah Afrika atau CAF, akan ada 10 negara yang bertanding di Piala Dunia U17 2025. Yang pertama ada Timnas Mali, lalu ada Timnas Maroko, Timnas Afrika Selatan, Timnas Zambia, Timnas Senegal, Timnas Tunisia, Timnas Pantai Gading, Timnas Burkina Faso, Timnas Uganda, dan Timnas Mesir. Sedangkan dari wilayah Amerika Tengah dan Amerika Utara atau CONCACAF, akan ada 8 negara yang akan bertanding di Piala Dunia U17 2025. Yang pertama ada Timnas El Salvador, lalu ada Timnas Honduras, Timnas Panama, Timnas Amerika Serikat, Timnas Kanada, Timnas Costa Rica, Timnas Haiti, dan Timnas Meksiko. Sedangkan dari wilayah Amerika Selatan atau CONMEBOL, akan ada 7 negara yang berpartisipasi. Yang pertama ada Timnas Brasil, lalu Timnas Kolombia, Timnas Venezuela, Timnas Argentina, Timnas Paraguay, Timnas Chili, dan Timnas Bolivia. Sedangkan dari wilayah Oseania atau OFC akan ada 3 negara yang ikut serta di Piala Dunia U17 2025. Yang pertama ada Timnas New Zealand, lalu ada Timnas Fiji, dan terakhir ada Timnas Kaledonia Baru. Dan berikut ini top skor sementara Piala Asia U17 2025. Di posisi pertama masih ada Evandra Florasta dari Timnas Indonesia dengan torehan 3 gol, diikuti oleh Minato Yoshida dari Timnas Jepang dengan torehan 3 gol. Lalu ada Asilbek Alif dari Timnas Uzbekistan dengan 3 gol, diikuti oleh Yung Song Kim dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 gol. Lalu ada Ahmed bin Salem dari Timnas Oman dengan 2 gol, Kwang Song Park dari Timnas Korea Utara dengan 2 gol, dan terakhir Mohamed Al-Garas dari Timnas Yaman dengan 2 gol. Dan berikut top assist sementara Piala Asia U17 2025. Di posisi pertama ada Aldi Taher dari Timnas Indonesia dengan 2 assist, diikuti Mohamed Gamal dari Timnas Uni Emirat Arab dengan 2 assist. Lalu ada Saifuddin Shodikov dari Timnas Uzbekistan dengan 2 assist, diikuti oleh Abdullah Fazlidinov dari Timnas Uzbekistan dengan 1 assist, Kwang Song Park dari Timnas Korea Utara dengan 1 assist, Makoto Himeno dari Timnas Jepang dengan 1 assist, dan terakhir ada Mekrubon Odil Soda dari Timnas Tajikistan dengan 1 assist. Dan berikut merupakan klasemen akhir
dari babak grup Piala Asia U17 2025. Di grup A, timnas Uzbekistan memuncaki klasemen dengan koleksi 9 poin. Diikuti di posisi kedua timnas Arab Saudi dengan 6 poin. Di posisi ketiga timnas China dengan 3 poin. Dan di posisi keempat ada timnas Thailand dengan 0 poin. Dengan hasil akhir ini, maka timnas Uzbekistan dan timnas Arab Saudi berhak melaju ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Dan inilah klasemen akhir dari grup B. Timnas Jepang memuncaki klasemen dengan koleksi 4 poin. Diikuti di posisi kedua ada timnas Uni Emirat Arab dengan 4 poin. Di posisi ketiga ada timnas Australia dengan 4 poin. Dan di posisi keempat ada timnas Vietnam dengan 3 poin. Dari klasemen akhir grup B, maka yang akan melaju ke babak perempat final atau 8 besar adalah timnas Jepang dan timnas Uni Emirat Arab yang unggul head to head atas timnas Australia. Dan inilah klasemen akhir dari grup C. Di posisi pertama ada timnas Indonesia dengan koleksi 9 poin. Di posisi kedua ada Korea Selatan dengan 6 poin. Di posisi ketiga ada timnas Yaman dengan 3 poin. Dan di posisi keempat ada timnas Afghanistan dengan 0 poin. Dengan klasemen akhir ini, maka yang berhak mewakili grup C ke babak perempat final atau 8 besar adalah timnas Indonesia sebagai juara grup dan timnas Korea Selatan sebagai runner up. Dan berikut ini klasemen akhir dari grup D. Di posisi pertama ada timnas Tajikistan dengan koleksi 6 poin. Diikuti di posisi kedua ada timnas Korea Utara dengan 5 poin. Di posisi ketiga ada timnas Oman dengan 4 poin. Dan di posisi keempat ada timnas Iran dengan 1 poin. Dengan klasemen akhir di grup D ini, maka yang berhak melaju ke babak 8 besar atau perempat final adalah timnas Tajikistan dan timnas Korea Utara. Dan inilah daftar negara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Yang pertama ada timnas Indonesia, kedua ada timnas Uzbekistan, ketiga ada timnas Jepang, keempat ada timnas Korea Selatan, kelima ada timnas Arab Saudi, keenam ada timnas Tajikistan, ketujuh ada timnas Korea Utara, dan yang kedelapan ada timnas Uni Emirat Arab. Berikut bagian 8 besar Piala Asia U17 2025. Juara grup A yaitu timnas Uzbekistan akan melawan runner-up grup B yaitu timnas Uni Emirat Arab. Sedangkan Indonesia sebagai juara grup C akan melawan timnas Korea Utara sebagai runner-up dari grup D. Kemudian timnas Jepang sebagai juara grup B akan melawan runner-up grup A yaitu timnas Arab Saudi. Dan timnas Tajikistan sebagai juara grup D akan melawan timnas Korea Selatan sebagai runner-up dari grup C. Dan inilah prediksi admin untuk 4 negara yang akan lolos ke babak semifinal. Pertandingan antara timnas Uzbekistan melawan timnas Uni Emirat Arab diprediksi akan dimenangkan oleh timnas Uzbekistan dengan skor 3-0. Dengan prediksi tersebut, maka timnas Uzbekistan yang akan melaju ke babak semifinal. Sedangkan pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Korea Utara diprediksi akan dimenangkan oleh timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0. Dengan hasil tersebut, maka timnas Indonesia yang akan berhak melaju ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan timnas Uzbekistan di babak semifinal. Sedangkan untuk pertandingan antara timnas Jepang melawan timnas Arab Saudi diprediksi akan dimenangkan oleh timnas Jepang dengan skor 2-1. Sehingga dengan hasil tersebut, maka timnas Jepanglah yang akan berhak melaju ke babak semifinal. Dan terakhir, pertandingan antara timnas Tajikistan melawan timnas Korea Selatan diprediksi akan dimenangkan oleh timnas Korea Selatan dengan skor 3-2. Dengan hasil tersebut, maka timnas Korea Selatan akan melaju ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan timnas Jepang di babak semifinal. Menurut teman-teman sekalian, tim manakah yang akan melaju ke babak semifinal? Tulis di kolom komentar. Dan inilah jadwal pertandingan babak 8 besar Piala Asia U17 2025 pada hari Minggu tanggal 13 April 2025
pukul 21.00 waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan antara timnas Jepang yang akan melawan timnas Arab Saudi. Pertandingan ini digelar di OK Stadium dan disiarkan secara langsung di RCTI dan Vision Plus. Kemudian di hari Senin tanggal 14 April 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan antara timnas Uzbekistan melawan timnas Uni Emirat Arab. Pertandingan ini akan digelar di King Fahd Sport City Stadium dan disiarkan secara langsung di RCTI dan Vision Plus. Lanjut pada hari Senin tanggal 14 April 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat akan berhadapan antara timnas Indonesia melawan timnas Korea Utara. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Korea Utara digelar di King Abdullah Stadium dan disiarkan secara langsung di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan antara Korea Selatan melawan timnas Tajikistan. Pertandingan antara timnas Korea Selatan melawan timnas Tajikistan akan digelar di Prince Abdullah Stadium dan disiarkan secara langsung di RCTI dan Vision Plus. Dan itulah bagian 8 besar Piala Asia U17 2025. Menurut pendapat teman-teman, mampukah timnas Indonesia melaju ke babak semifinal sesuai dengan prediksi admin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.